Jumpa lagi trader Indonesia, trader market. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa trader, saya kembali lagi menghampiri para trader semuanya, membawakan sedikit analisa dengan maksud dan tujuan supaya memberikan informasi buat para trader dalam trading. Sehingga dari informasi yang saya berikan ini, analisa yang saya berikan ini akan bermanfaat untuk para trader semuanya. Ya, oleh karena itu trader, saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa dipahami, dimengerti, dan saya menganjurkan buat para trader untuk menganalisa kembali apa yang telah saya analisakan supaya bertambah jos analisa trader semuanya. Oke, seperti biasa trader, setiap hari kita punya judul masing-masing, ya. Kita punya judul masing-masing dan hari ini judul yang ingin saya bawakan adalah Bitcoin. Apakah dia menuju ke 20.000 atau malah sebaliknya terjun bebas? Sebenarnya judul ini saya angkat dari tulisan saya di salah satu portal news, portal investing yang benar-benar dia menyajikan informasi-informasi tentang trading dan lain-lain yang sangat luar biasa. Adalah investing.com. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, ini saya buka sedikit dulu. Trader bisa buka di sini. Nah, ini dia. Saya mau bilang, bukan saya mau sombong. Jarang ada broker-broker punya analis yang ada di sana, ya. Jarang ada broker-broker Indonesia yang punya analis yang bisa menulis dan tembus di sana. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, kebanggaan tersendiri buat Amarket bahwa seorang analis dari Amarket bisa hadir berkontribusi buat trading Indonesia, memberikan ilmu, memberikan apa yang ada supaya trader di Indonesia ini jangan kembali jatuh lagi ke jeratan-jeratan influencer atau afiliator di mana disuruh deposit, disuruh trading kasih sinyal dan akhirnya loss. Tapi dengan kehadiran saya berharap semoga trader Indonesia bisa merubah suasana, belajar sebagai seorang trader mandiri. Apapun hasilnya itu adalah analisa yang telah dilakukan oleh para trader semuanya. Itu yang paling penting. Oke trader, kita langsung masuk. Tema hari ini kita akan berbicara sangat luar biasa ya, di salah satu portal investing.com. Di sana saya menulis tentang prediksi Bitcoin minggu ini. Apakah kembali ke level 20.000 atau terjun jatuh bebas? Nah, ini dia. Para trader, ini saya langsung baca aja di sini. Nah, trader bisa lihat di sini. Ya. Trader bisa lihat di sini. Ya. Di sini trader, kalau kita lihat di sini ya, saya menulis di sini, saya mengatakan bahwa pertarungan di level 20.000 berlanjut. Bayangkan trader selama hampir 2 minggu terakhir, 3 minggu. Dia bermain di sekitar 20 ribuan. 21, 22, dia turun lagi sampai terakhir dia turun menuju ke 18. Habis itu dia naik lagi. Ya dia bergerak di sekitar situ. Nah, kalau trader bisa lihat di sini bahwa perlu dicatat bahwa 20.000 secara historis merupakan level yang paling penting di dalam mata uang kripto pada saat ini. Di mana Bitcoin mendekati level dan mencapai hari kemarin ya, waktu penutupan kembali 19.270. Setelah dia, bayangkan dia mengalami kejatuhan sebesar 84%. Ya. Nah, kalau kita melihat ini trader ya, kita melihat ini seperti keadaan yang terjadi ya trader ya. Kalau kita melihat hal ini sama seperti keadaan yang terjadi di tahun 2017. Ya. Setelah dia naik tinggi, pang, dia jatuh ke bawah. Ya. Dan bisa jatuh sampai ke 10.000. Saya mendengar salah satu kemarin di investing juga dari prediksi dari Deutsche Bank mengatakan bahwa
Bitcoin pada akhir tahun ini menuju ke 25.000. Ya, saya bercanda aja, saya bilang, wah ini jangan-jangan karena nanti Jerman mau di Piala Dunia. Ini kalau Jerman juara Piala Dunia, wah ini bisa 25 nih atau 30. Ya ini cuma candaan aja ya. Tapi ada salah satu broker juga. Analisnya bilang bahwa Bitcoin itu akan turun sampai 10.000. Wah, ini saya bilang, waduh. Ini kalau seorang analis menganalisa kayak gitu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman menurut saya yang namanya analisa kalau turun sampai tidak masalah. Sampai 10.000 oke. Tiap analis punya persepsi masing-masing. Cuman kalau saya lihat sampai 10.000 itu menurut analisa saya bisa terjadi tapi lama. Mungkin tanggalnya tepat, bulannya tepat, tapi tahunnya ini kita nggak tahu. Karena pernah analis dari tempat itu juga salah satu influencer yang selalu mempromosikan itu ya, tempatnya ya, broker itu. Dia menganalisa, dia bilang dia mau tunggu Bitcoin sampai 30.000 baru beli. Itu saya mendengar itu, saya menunggu sampai mendengar analisa dia. Itu saya menunggu hampir 10 bulan, Bapak Ibu semuanya. Hampir 10 bulan, bayangkan. Sudah gitu dia naik sedikit ke 35, dia turun lagi ke 20-an. Waduh, ini kacau ini nih. Ini kalau analis seperti kayak gitu harus benar-benar ya gini, yang namanya analis setiap orang punya persepsi masing-masing. Jadi tiap orang punya persepsi masing-masing. Oleh karena itu saya tidak bisa bilang bahwa salah apa tidak, enggak. Tapi mari kita menganalisa secara fundamental supaya kita tahu tentang hal-hal tersebut, ya. Kalau kita lihat hal tersebut trader, ya, sebenarnya dari dulu saya sering bilang bahwa Bitcoin ini tidak sama seperti 2 atau 3 tahun yang lalu di mana Bitcoin ini benar-benar sangat perkasa, tidak ada yang bisa memegang hal tersebut, ya. Dibilang aset yang benar-benar freedom finance. Tapi sekarang enggak. Semenjak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Joe Biden untuk melihat lagi Bitcoin, akhirnya Bitcoin lambat laun telah berada dalam kekuasaan Amerika. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika, mau tidak mau, sangat mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sekarang sudah benar-benar dalam genggaman The Fed. Hari itu terbukti dengan harga Bitcoin sekarang pergerakannya itu udah sama seperti pergerakan saham Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Mari kita lihat trader semuanya. Kita lihat ya. Kita lihat platform. Oke, kita masuk platform. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Trader bisa lihat di sini. Sorry, saya masuk platform. Trader bisa lihat. Bitcoin sekarang dia selalu akan berseberangan dengan dolar. Itu sudah sangat jelas. Trader bisa lihat di sini. Ya. Kenaikan, trader bisa lihat di sini bagaimana mata uang dolar ini dia mengalami penurunan ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Bitcoin ini dia udah benar-benar sama dengan dolar. Dan kalau trader lihat di sini, Bitcoin ini sangat terpengaruh dengan hal-hal seperti hal tersebut trader ya. Nah, trader lihat Nasdaq, oke. S&P 500, oke, udah sama ya. Dow Jones, oke, udah sama. Pergerakannya udah sama trader. Pergerakannya udah sama. Di mana harga dolarnya naik, Bitcoinnya juga punya peluang untuk benar-benar naik juga. Oleh karena itu, Bitcoin sudah dalam genggaman The Fed. Apalagi, kenapa hal ini diambil? Karena semenjak pecahnya perang Rusia-Ukraina dan dalam tanda kutip Rusia pingin menggunakan Bitcoin sebagai alternatif dalam pembayaran. Mau tidak mau, Amerika sebagai polisi dunia sudah melihat hal itu dan mau tidak mau Bitcoin dalam genggaman Amerika.
Nah, tapi pernyataannya gini trader. Banyak yang bilang bahwa Bitcoin ini akan sampai 0 atau sampai 10, tidak masalah. Itu menurut saya bisa terjadi. Tapi Bitcoin mau tidak mau sangat dibutuhkan oleh dunia finance sebagai alternatif dalam dunia pembayaran. Oleh karena itu, dimatiin pun juga tidak akan bisa, sengaja dipelihara, tapi untuk bisa seperti zaman dulu sampai 50-60 ribu menuju 70 ribu K per satu Bitcoin, menurut saya masih sangat jauh dari kenyataan. Dan menurut saya menurut saya hal tersebut sudah sangat jauh dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi seperti kayak gitu. Jadi Bitcoin sudah dipatok ya sebagai anggaplah salah satu aset ya, di mana bisa dikontrol, sehingga dengan dikontrolnya ini pergerakan Bitcoin ini tidak bisa lari kemana-mana lagi karena udah dipantek ya, sehingga dia bisa diatur. Kalau terlalu tinggi harus diturunkan, kalau terlalu rendah harus dinaikkan. Nah, kita kembali ke masalah Bitcoin 20 ribu apa tidak. Oke, kita masuk ke platform lagi. Saya bisa lihat di analisa saya bilang bahwa Bitcoin pada minggu ini saya menganalisa dari 18.000 sampai 20.000 dan kenyataan 18.000 sampai 22, dan kenyataan itu adalah nilai nominal yang benar-benar masuk dalam logika. Trader bisa lihat, ini adalah puncak, salah satu puncak ketinggian dari Bitcoin ya. Mari kita tarik garis. Ya, kita tarik garis, salah satu garisnya di sini. Oke. Nah, trader bisa lihat. Trader kalau bisa lihat ya, kenyataan yang terjadi. Bitcoin ini kalau saya lihat ya trader ya, dia sekarang berada di posisi 20.000 hari ini. Ya. Dia akan terus naik dan naik terus. Trader bisa lihat secara garis besar, trader bisa lihat ya. RSI udah agak naik, stochastic udah naik. Teknikalnya kita main di situ ya. Trader bisa lihat di sini ya, dia akan terus naik dan menurut saya 22.000 dia bisa dapat. Nah, dan tujuan dia yang paling tertinggi menurut saya itu ya, taruhlah di sini 23 atau ada yang bilang sampai 25. Oke, kita main di 25 di sini. Tidak tertutup kemungkinan bisa sampai daerah situ, trader. 25-an. 25 di sini ya, titik. Nah, oke, dapat. Itu dia. Ya. Kalau menurut saya seperti kayak gitu. 23 sampai 25 masih bisa dapat. Oh, oke, sorry. Nah. Nah, ini dia. Nah, ini dapatnya di level berapa ini? 23. 23 dapat. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, Bitcoin ini masih bisa naik sampai minimal 22, 23. Kalau bisa sampai 25 seperti dari prediksi dari Deutschland Bank Jerman bulan Desember, itu bisa masuk dalam logika. Tapi menurut saya beberapa minggu terakhir ini dia akan mencoba sampai 23. Tapi trader jangan sampai di situ. Tidak tertutup kemungkinan setelah 23 apa yang terjadi? Dia akan turun, trader. Ya, dia akan turun. Siklus ini menurut saya dia akan terjadi. Ya, setelah dia masuk 23 apa yang terjadi akan turun. Dan tidak tertutup kemungkinan penurunan dia itu bisa sampai ke level sini. 15.000. Dia bisa sampai ke level 15.000. Jadi setelah dia naik ya, setelah dia naik taruhlah 23 ya, kondisi di sini trader, mari kita lihat. Nah, trader lihat ya. Nah, ini dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya. Oke, saya gambar buat trader supaya para trader semuanya paham. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya, dia membuat palang pintu sejajar di sini. Ya. Nah, dia membuat palang pintu sejajar di sini. Dia membuat palang pintu sejajar di sini. Nah, trader bisa lihat. Trader bisa lihat apakah yang terjadi, trader? Dia membuat palang pintu sejajar di sini.
Ini kita berbicara menurut analisa teknikal ya, karena kalau kita memang pasar akan selalu bergerak, tapi dari pergerakan itu kita bisa menganalisa arahnya sampai di mana. Nah, trader lihat. Dari sini trader, menurut analisa saya, kalau dia tembus sampai di sini, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di bawah sini trader, sampai 15.000. Dia bisa turun sampai di situ. Bisa. Ya. Tapi membutuhkan waktu yang panjang. Untuk dia bisa naik sampai 32 menurut saya masih sangat butuh jauh. 25 oke. 23 yes. Ya. Tapi kalau bisa sampai ke 32 menurut saya jauh, masih jauh. Masih sangat jauh. Malahan menurut saya ya, trader bisa lihat nih ya. Setelah terjadi seperti kayak gini ya, ini 68 ya. Trader bisa lihat, lembah naik turun, dia akan turun sampai menurut saya dia akan turun sampai 15. Dia akan turun sampai 15. Ya, tapi itu membutuhkan waktu yang panjang karena rally yang terjadi dia agak sedikit naik dulu dari 20, 21, 22, rally lagi di atas agak sedikit naik, baru setelah itu dia akan mencoba untuk agak sedikit turun lagi ke bawah. Dari patron pergerakan ini aja kita udah bisa melihat arahnya trader. Dari pergerakan ini aja kita udah bisa melihat ya, anggaplah anak SD lagi menggambar ini. Dari sini aja kita udah bisa melihat ya. Ini anggaplah Sintayong lagi buat simulasi analisa terhadap anak-anak U19 Indonesia ini ya. Nah, trader bisa lihat ya. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan setelah dia naik ke atas sedikit ya. 20-an, 21, 22 seperti target saya di atas ini, dia akan sedikit agak turun lagi mantul ke bawah sampai 15. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin ke depan ya. Dan setelah itu kita akan lihat bahwa Bitcoin tidak akan musnah. Tidak. Bitcoin dibutuhkan dalam perekonomian dunia sebagai suatu alternatif yang digunakan untuk uang fiat yang terjadi di setiap negara. Demikianlah tema kita pada hari ini. Semoga tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yes! Oke, trader semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa harian kita secara teknikal. Ya, kita langsung masuk aja. Saya akan langsung masuk dari analisa harian kita seperti biasa kita masuk di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar hari ini, trader semuanya? Seperti yang kita lihat di sini, pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar adalah Euro Uncle Sam Dollar menargetkan untuk menembus 1.0440 karena investor melihat IMP zona Eropa yang stabil. Selain itu, pasangan Euro Uncle Sam Dollar bergerak dalam kisaran sempit 1.0423 sampai 1.0438 di sesi Asia setelah rebound ke support kritis 1.0420. Pada catatan yang lebih luas, pembeli mata uang bersama telah mempertahankan support signifikan 1.0380 dan telah pulih dengan kuat karena investor bertaruh atas kenaikan suku bunga dari Bank of Europe Central. Oh, saya balik-balikin, bukan Bank of Central Euro tapi Bank of Europe Central. Ya, suka-suka saya. Domain Forex sedang menunggu pengumuman kenaikan suku bunga dari ECB, Europe Bank Central. Karena ini akan menjadikan kenaikan suku bunga pertama oleh Bank Sentral dalam 11 tahun. Kalau nggak salah mereka mau menaikkan suku bunga ini sebesar 25 BP. 25 BP akan dinaikin. Dan menuju ke hawkish. Wah, ini jadi gini. Logikanya sangat singkat. Udah tertekan mata uang Eropa, Euro. Harus dilakukan penguatan supaya mata uang euro ini naik. Caranya adalah menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga. Tapi imbasnya itu akan sangat banyak. Ya. Nah, di saat ini Amerika udah menaikkan suku bunga, makanya kenapa dolar menaik? Dolar naik menekan euro. Euro perlu menaikkan suku bunga lagi supaya draw balance. Itu aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Trader, sekarang kita langsung ke platform. Nah, kita lanjut dulu ke platform. Kita lanjut ke Euro Uncle Sam Dollar. Nah, trader, inilah Euro Uncle Sam Dollar.
Kita lihat di sini dengan jelas bahwa tendensi harian kita pada hari ini euro angka saham dolar masih kuat merayap. Besok dia turun ini. Taruhan deh sama saya. Besok dia turun. Euro angka saham dolar masih mengalami penguatan yang luar biasa selama 2 hari setelah kejatuhan yang sangat luar biasa minggu kemarin. Ya, euro angka saham dolar agak sedikit mengalami rebound, dia naik sedikit ke atas. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya trader semuanya. Kita bisa lihat di sini pergerakannya ya trader ya. Kita bisa lihat di sini pergerakannya. Kita lihat aja dulu sini. Oke. Tempo dulu pendek. Nah, kita bisa lihat. Tendensi udah sangat jelas. Dia akan bullish. Dia sudah mengalami penurunan di sini. Jadi kalau saya bilang buat trader tunggu aja di daerah sini. Kalaupun dia turunnya itu sampai di 23 di sini. Itu ya, 1.04264 tuh. Ya. Setelah kalau dia udah tembus di sini atau dia di sini, dia akan balik arah ke atas trader. Nah, trader bisa lihat aja. RSI turun ke bawah, stochastic turun ke bawah, dia pasti akan turun. 100% dia akan turun. Dan turunnya dia itu menurut saya tuh sampai ke 1.04264. Setelah itu dia naik lagi. Supaya sinkron dengan time frame 1 jam. Udah selesai ya. Itu aja sebenarnya. Nggak terlalu sulit. Logikanya seperti kayak gitu. Oke. Kita sambung pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Trader semuanya. Pound sterling angkel saham dolar, GBP USD telah terkoreksi mendekati 1.2100 karena indeks dolar menunjukkan pertunjukan yang fluktuatif pada pembukaan hari ini. Libur kemarin Amerika, makanya pembukaannya hari ini. Jadi dia fluktuatif, sangat wajar. Pasangan GBP USD telah tergelincir dekat support utama 1.2100 setelah menghadapi barikade. Kayak polisi aja, barikade di sekitar 1.2118 di sesi Asia. Ya. Dan selanjutnya trader, rilis rapat The Fed akan menjadi acara utama bagi para pembeli greenback. Trader, greenback itu dolar, nama lainnya greenback ya. Kalau dolar itu nama lainnya greenback. Jadi para trader harus paham dulu. Yang nama lain dari dolar itu greenback ya. Kalau nama lain dari pound sterling itu cable. Jadi harus paham dulu. Pembeli pound menghadapi hambatan karena guncangan pendapatan real dan kegelisahan atas Brexit. Ya, oke. Sekarang kita langsung masuk ke platform pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling angkel saham dolar? Saya bisa lihat sini. Seperti euro angkel saham dolar, pound sterling angkel saham dolar tendensinya masih tetap ya. Tendensinya masih tetap bullish pada hari ini. Dan kita lihat bagaimana dari saya lihat di sini ya. Rentang hariannya 1.20914 sampai 1.21231. Wah, ya. Dan kita akan lihat bagaimana pola pergerakannya. Saya akan coba di sini ya. Oke. Kita lihat trader. Nah, trader bisa lihat. Yang harus trader perhatikan adalah di daerah sini ya. Yang harus trader perhatikan adalah di daerah sini. Ya, daerah sinilah 61 mana ini? Nah, 61 sini ya. Nah, oke, sampai sinilah 23. Nah, trader lihat. Dia udah naik ya, trader ya. Nah, ini targetnya itu pasti akan menuju 100, sudah tercukupi. Dan kalau akan naik lagi dia akan targetnya 161 ya. Oke. Dia sekarang akan turun. Sementara ini dia akan turun trader. Trader bisa lihat juga di sini RSI dia turun, stochastic juga turun. Wajar dia akan turun. Nanti dia turun paling rendah banget dia turun itu sampai di 23. Ya. Sampai daerah 23 sini trader. Oleh karena itu saya kasih garis sini aja dulu ya. Ini 23 daerah sini kali ya. Nah, oke lah di sini ya. 23 sini. 1.21013. Setelah itu dia balik arah lagi naik ke atas sesuai dengan tendensi harian kita pada hari ini adalah bullish. Oleh karena itu terserah trader mau menunggu di sini pasang pending order dengan asumsi bahwa setelah ini dia akan naik ke atas sampai titik maksimal itu di 161 di sini. Ya, itu titik maksimal. Walaupun trader bisa pasang aja mungkin kalau di sini udah pasang take profit di sini ya karena memang dia pasti arahnya tetap naik menuju ke arah 1.21231. Itu dia ya. Ini sudah sangat jelas. Jadi ini dalam sebelum masuk pasar Eropa dia agak sedikit turun. Saya berasumsi bahwa setelah itu tendensinya sampai di 1.21013 dia balik naik lagi ke atas. Dia balik lagi naik ke atas. Jadi sebenarnya
trading itu ya cuman kita menunggu waktu aja. Ya, jangan terlalu keseringan open posisi. Kita menunggu waktu kapan yang menurut kita pas untuk open posisi, silakan open posisi. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke aset lain, gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini, trader semuanya? Ya, kita akan lihat pergerakan gold pada hari ini. Untuk gold hari ini trader, sudah sangat jelas sini bahwa gold harga emas berada di sekitaran 1810 karena investor menunggu risk the Fed. Risk the Fed kalau nggak salah nanti besok ya akan ada FOMC ya. Nanti bisa lihat lanjut hari Kamis yang sangat luar biasa, lanjut non-farm payroll hari Jumat yang sangat luar biasa. Nanti hari Jumat kita trading non-farm payroll. Bulan kemarin saya trading non-farm payroll profit. Bulan ini pun juga saya yakin kita akan profit juga ya. Karena kita udah tahu patron tradingnya seperti kayak gimana ya. Oke, kita lanjut. Harga emas berada di sekitar 1810 ya. Investor menunggu risk the Fed. Harga emas menguji terobosan sisi atas dari konsolidasi yang terbentuk dalam kisaran sempit antara 1806 sampai 1809 di awal sesi Asia Tokyo pada hari ini. Pada catatan yang lebih luas, logam mulia telah berubah sideways setelah rebound yang kuat pada level terendah hari Jumat kemarin di seputaran 1784 poin 55 ya. Investor akan senang karena pemilik sudut pandang terperinci para pembuat kebijakan Fed terhadap perekonomian. Ekspektasi non-farm payroll yang suram dapat menjaga mata uang indeks dolar di ujung tanduk. Belum tentu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan sedikit naik terus ke atas. Belum tentu menurut saya belum tentu ya. Ini cuman berita-berita aja, tapi menurut saya belum tentu. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Kita masuk ke platform gold. Ini gold. Kita bisa lihat di sini gold. Sudah sangat jelas gold pergerakannya seperti kayak gimana. Hari ini masih kuat tendensinya, walaupun menurut saya win-win solution ya. Ini menurut saya natural ini ya, natural. Menurut saya masih bisa tidak tertutup kemungkinan kalau dolar menguat dia akan turun ini. Menurut saya dia akan turun. Oleh karena itu saya bilang netral ya. Oke, anggaplah kita berasumsi bahwa dia ini akan buy bullish ya. Kita akan berasumsi akan bullish. Kita lihat aja dulu di sini. Salah. Kita berasumsi bahwa dia akan bullish. Sabar, pengunjungnya saya hapus dulu. Kita berasumsi dia akan bullish ya. Oke. Kita pindah ke time frame lebih pendek. Nah, sudah sangat jelas ini trader bahwa naikin sedikit lagi. Nah, sudah sangat jelas. Trader bisa lihat bahwa dia sekarang turun sampai, trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat. Nih. Saya seperti biasa paling enak sebenarnya pakai Fibonacci trader. Kita tahu kan arah-arahnya kemana nih. Dari 61 sini sampai 23 sini ya. Nah, trader bisa lihat. Sekarang dia turun ya, terus dia udah tembus nih ya di sini ya. Dia udah masuk ke level 23 ya. Nah, ini trader siap-siap aja setelah dia masuk ke level 23 sini ya, dia akan balik arah trader. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, kan saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan tren hari ini setelah ini dia bisa berubah turun. Kita belum tahu karena belum masuk pasar Eropa. Kalau kita melihat secara garis besar ya trader ya, nih RSI ini akan menuju ke oversold, stochastik akan menuju oversold, artinya tendensi turun dia itu sangat kuat. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus ya, dia akan turun terus dan dia akan turun ya dan akhirnya sampai turunnya itu yang paling terendah bisa sampai di level sini 1804 dan dia akan berubah menjadi bearish. Oleh karena itu kan saya bilang ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah jadi bearish pada hari ini. Tidak tertutup kemungkinan karena secara garis besar tendensi ini juga dia masih tendensinya turun trader. Masih. Ini belum RSI belum sampai di 30 loh. Masih sedikit lagi sampai 30. Jadi masih bisa trader. Masih bisa ya. Oleh karena itu harap diperhatikan dengan jelas supaya para trader bisa tahu bahwa arah pergerakannya itu sampai ke arah mana. Ya trader ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin.
seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di Bitcoin, di kripto, trader. Untuk mata uang kripto, trader bisa lihat di sini bahwa harga kripto teratas lainnya terpantau menguat ya. Pada tanggal ini hari Selasa tanggal 5 Juli, Bitcoin menguat tipis 2,84. Tadi ini 19.000 dan naik jadi 20.000 ya. Jadi tinggal disesuaikan aja pergerakannya, tapi prinsipnya dia udah naik sampai ke 20.000. Kita akan masuk ke platform. Trader bisa lihat, mungkin telah saya jelaskan tadi, tapi saya lebih jelaskan lagi lebih mendetail untuk hari ini. Trader bisa lihat hari ini seperti biasa ya, kemungkinan dia dari 19.000 sampai 20.000 dan dia sekarang udah menuju ke arah sana. Trader bisa lihat dengan jelas ini di sini ya, sudah sangat jelas ya. Arah pergerakannya sudah sangat jelas ini trader. Dia akan naik terus, naik dan naik terus ya. Oleh karena itu masih menurut saya dia akan mencoba sampai menembus 20.000 ya. Dia akan mencoba sampai menembus 20.573. Masih tetap mencoba walaupun RSI udah sampai di level sini, tapi menurut saya dia masih tetap mencoba ya. Setelah itu dia akan sedikit turun dulu ya, dan kalaupun penurunan dia itu mungkin sampai di sekitar 19.975. Oleh karena itu hari ini menurut saya dia masih tetap di sekitaran itu. Nah, dan mungkin kita lihat besok lagi apakah dia masih bisa mempertahankan di seputaran 20.000, 21, 22. Kita akan lihat pada esok hari. Tapi saya optimis bahwa harga Bitcoin ini masih tetap bisa naik, dia masih bisa naik. Walaupun tidak drastis seperti yang dulu, tapi dia bisa naik menuju 22 lah, masih bisa naik. Oke trader semuanya, selanjutnya kita melihat kalender ekonomi ya. Trader Indonesia, trader Amarket, untuk kalender ekonomi hari ini sudah sangat jelas bahwa hari ini kalender ekonomi lebih banyak dia mengguncang pasar pound sterling. PMI Composite, indeks manajer pembelian, pidato gubernur Bank of England Bailey ya siap. Dan kalau kita lihat di sini ya, benar-benar harga PMI dan harga composite dia benar-benar stagnan melihat apa yang terjadi. Tapi menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan pound sterling agak mengalami penguatan pada hari ini. Seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa ada sedikit perbedaan antara ekonomi Eropa dan ekonomi Inggris. Ekonomi Eropa kenapa jatuh bebas? Karena ekonomi Eropa tergantung dari Rusia. Rusia sedang mengalami peperangan. Rusia menutup keran semuanya. Tapi ekonomi Inggris tidak terlalu tergantung, walaupun agak ada sedikit ketergantungan, tapi tidak separah oleh ekonomi Eropa. Plus, kenapa ekonomi Inggris hampir mirip dengan ekonomi Eropa? Karena sebenarnya lebih banyak ke keadaan internal dari pemerintah Inggris sendiri, di mana mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen Inggris terhadap Perdana Menteri Inggris Johnson & Johnson. Johnson. Opa Johnson. Itulah yang membuat perekonomian Inggris agak sedikit keguncang, tapi tidak terguncang seperti perekonomian Eropa. Oke trader semuanya, sudah sampai selesai ya. Sekarang trader saya sedikit memberikan sedikit dulu buat para trader semuanya yang sangat saya hormati. Kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa untuk masuk juga di website kami. Silakan mendaftar, silakan merasakan sensasi trading bersama Amarket. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Kita benar-benar bersaing, kita mempunyai kelebihan di mana edukasi kita yang sangat luar biasa. Kita selalu memberikan analisa harian yang menurut saya yang paling terbaik dari semua broker, karena jarang ada broker melakukan seperti kayak gitu ya. Oleh karena itu silakan ya menonton acara kita supaya bisa menjadi panduan dalam trading. Masuklah di akun kita, coba kita punya spread yang bisa bersaing dengan broker-broker yang lain. Minimal deposit $10, trader bisa merasakan sensasi trading bersama Amarket. Selain itu juga trader jangan lupa masuk di channel kita, subscribe channelnya, like channelnya, hancurin lonceng-loncengnya supaya informasi akan selalu ada buat para trader semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia yang sangat saya hormati. Ya. Demikianlah acara analisa harian kita pada hari ini, ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, dan tetap semangat trader semuanya.
analisa, dan terus analisa, karena kemajuan kita, kesuksesan kita tergantung dari analisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.